Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis nomor 708. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah berangkat pagi hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mina ke Arafah. Sebagian kami ada yang bertalbiyah dan sebagian lain ada yang bertakbir. Hadis Muslim nomor 709. Artinya, diriwayatkan dari Muhammad bin Abu Bakar As-Saqafi radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika mereka berdua berangkat dari Mina menuju Arafah. Bagaimana yang pernah kamu lakukan dulu pada hari ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik menjawab, sebagian kami ada yang mengucapkan talbiyah tanpa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian lain ada yang mengucapkan takbir juga tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga nomor hadis 970. Hadis Muslim nomor 710. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, dulu orang-orang Quraisy dan orang-orang yang berkeyakinan atau beragama seperti mereka melakukan wukuf di Muzdalifah. Orang-orang Quraisy ini dijuluki Al-Hums atau pemberani. Sedangkan orang-orang Arab yang lain melakukan wukuf di Arafah. Ketika Islam datang, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya agar datang ke Arafah untuk berwukuf di sana. Lalu beranjak dari sana. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 199. Antara lain artinya, kemudian berangkatlah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor hadis 4520. Hadis Muslim nomor 711. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, untaku pernah lepas, lalu aku pergi mencarinya pada hari Arafah. Kemudian aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berwukuf bersama orang banyak di Arafah. Lalu aku katakan, demi Allah, sungguh orang ini, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah termasuk suku Hum atau Quraisy. Tapi mengapa dia berwukuf di sini? Suku Quraisy dianggap kaum Hum, Al-Hum atau pemberani. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1664. Hadis Muslim nomor 712. Artinya, diriwayatkan dari Quraib bahwa dia pernah bertanya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, apa yang kau lakukan ketika kau dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada petang hari Arafah? Usama menjawab, kami datang ke celah bukit yang di situ banyak orang berhenti akan melakukan sholat maghrib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan untanya, kemudian beliau kencing. Usama tidak menuturkan apakah Rasulullah SAW menuangkan air. Kemudian beliau meminta wadah berisi air. Lalu beliau berwudu tanpa berlebihan.
Maka aku tanyakan, "Ya Rasulullah, apakah kita sholat maghrib sekarang?" Beliau menjawab, "Kita sholat di depan sana saja." Maksudnya nanti saja. Kemudian beliau naik kendaraan hingga kami tiba di Muzdalifah. Lalu beliau melakukan sholat maghrib. Setelah itu orang-orang berhenti di tempat mereka masing-masing. Dan mereka tidaklah istirahat, maksudnya di sini tidur. Sehingga mereka melakukan sholat isya. Setelah sholat isya, mereka beristirahat atau tidur. Lalu aku tanyakan, "Apa yang kau tanyakan setelah pagi?" Usamah menjawab, Nabi SAW membonceng Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas dibonceng oleh Nabi SAW. Sedangkan aku berjalan kaki di tengah-tengah orang-orang Quraisy yang saling mendahului. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 139. Hadis Muslim nomor 713. Artinya, diriwayatkan dari Urwah. Ia berkata, Usamah pernah ditanya, sedangkan aku menyaksikannya. Atau Urwah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Karena dia pernah dibonceng oleh Nabi SAW dari Arafah. Bagaimana cara berjalan Nabi ketika berangkat dari Arafah? Usamah menjawab, beliau berjalan dengan cepat. Dan bila beliau mendapatkan tempat yang lapang atau tidak terjal, maka beliau berhenti sejenak atau istirahat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1666. Hadis Muslim nomor 714. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW menjamak salat maghrib dan isya tanpa disela oleh suatu salat lain di Muzdalifah. Beliau melakukan salat maghrib 3 rakaat dan salat isya 2 rakaat. Abdullah bin Umar juga menjamak salat seperti itu sampai dia meninggal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1673. Hadis Muslim nomor 715. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Ia berkata, kami pernah berangkat bersama Ibnu Umar sehingga kami menjamak sholat. Ibnu Umar menjamak sholat maghrib dan isya bersama kami dengan sekali iqomat. Setelah sholat dia berpaling lalu mengatakan, demikianlah Rasulullah SAW pernah melakukan sholat bersama kami di tempat ini. Hadis Muslim nomor 716. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW melakukan sholat, melainkan pada waktunya. Kecuali 2 sholat, sholat maghrib dan isya dengan jamak. Dan sholat subuh pada hari tersebut, maksudnya pada hari itu ketika bermalam di Muzdalifah sebelum waktunya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1682. Hadis Muslim nomor 717. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha,
Ia berkata, Saudah minta izin kepada Nabi SAW di malam Musdalifah untuk berangkat mendahului beliau dan mendahului rombongan orang banyak. Saudah adalah perempuan yang lemah. Kata Al-Qasim, maksudnya adalah lemah. Kata Aisyah, maka Nabi SAW mengizinkan Saudah. Lalu Saudah keluar mendahului keberangkatan Nabi SAW. Sedangkan kami tetap bertahan hingga pagi. Lalu kami berangkat bersama keberangkatan Nabi SAW. Seandainya aku minta izin kepada Nabi SAW sebagaimana Saudah, lalu aku berangkat dengan izin beliau, adalah lebih aku senangi daripada aku berangkat bersama beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1680. Hadis Muslim nomor 718. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah, budak Asma. Ia berkata, Asma bertanya kepadaku ketika dia berada di penginapan di Musdalifah, apakah bulan telah hilang? Aku menjawab, belum. Asma kemudian sholat sejenak, lalu bertanya lagi, hai anakku, apakah bulan telah hilang? Aku menjawab, sudah. Kata Asma, ayo berangkat denganku. Kami pun berangkat dengan Asma hingga Asma melempar jumroh. Kemudian Asma sholat di tempatnya. Lalu aku katakan kepadanya, aduh, kita terlalu awal, masih belum pagi. Asma menjawab, anakku, jangan begitu. Sesungguhnya Nabi SAW mengizinkan kepada para wanita untuk berangkat lebih awal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1679. Hadis Muslim nomor 719. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW pernah mengutusku dalam rombongan orang-orang yang lemah untuk berangkat dari Musdalifah pada malam hari mendahului para jamaah lainnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1856. Hadis Muslim nomor 720. Artinya, diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah memberangkatkan kelompoknya yang lemah-lemah lebih awal daripada jamaah yang lain. Lalu mereka berhenti di Masy'aril Haram di Musdalifah pada malam hari. Mereka berzikir kepada Allah menurut kemampuan mereka. Lalu mereka berangkat sebelum imam berhenti dan sebelum imam berangkat. Sebagian mereka ada yang datang mendahului aku untuk sholat subuh. Dan sebagian yang lain ada yang datang sesudah itu. Setelah mereka datang, mereka menyelempar jamrah. Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW memberikan keringanan kepada mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1676. Hadis Muslim nomor 721. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah membonceng Fadl radhiyallahu anhu mendahului para jamaah. Kata dia, maksudnya kata perawi, aku diberitahu oleh Ibnu Abbas
bahwa Fadl memberitahu dia bahwa Nabi SAW senantiasa mengucapkan talbiyah hingga beliau melempar jamrah Akabah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1669. Hadis Muslim nomor 722. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bahwasanya Abdullah bertalbiyah ketika dia berangkat dari para jamaah. Lalu dia ditanya, apakah ini orang Arab pedalaman? Maksudnya orang awam. Abdullah menjawab, apakah orang-orang sudah lupa? Ataukah mereka tersesat? Aku pernah mendengar Nabi SAW yang surat Al-Baqarah waktu itu telah diturunkan kepadanya, mengucapkan di tempat ini, labbaik Allahumma labbaik. Aku mendatangi panggilanmu ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.